Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Plus dan sudah ada 5 orang narasumber di studio CNN Indonesia. Saya akan perkenalkan satu-satu dan saya akan sapa pertama dari sisi kiri terlebih dahulu, Sekjen Gibranku, Pangeran Mangkubumi. Mas Pangeran, selamat malam. Selamat malam Mas Bram. Terima kasih sudah berkenan hadir. Dan kemudian Waketum Partai Golkar yang juga anggota fraksi Golkar DPR RI, Ahmad Doli Kurnia. Bang Doli, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bergeser ke sebelah kanan, politikus PDP yang juga anggota fraksi PDP Andreas Hugo. Bang Andreas, selamat malam. Selamat malam Mas Bram. Terima kasih sudah berkenan di narasumber berikutnya, pakar hukum tata negara Refli Harun. Bang Refli, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan paling ujung, sisi kanan, Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro. Mas Agung, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan nanti masih akan ada 1 orang narasumber yang bergabung lewat sambungan luar studio, yakni peneliti senior Drone Prit, Yan Kurniawan. Ini akan membahas terkait dengan bagaimana media sosial menanggapi terkait dengan isu ini. Tapi saya akan sapa nanti di segmen berikutnya. Saya langsung saja ke para narasumber. Saya ke Bang Doli terlebih dahulu. Bang Doli, Anda sudah banyak sekali berbicara di banyak media terkait hal ini. Anda mengatakan masa reses tinggal seminggu, ketika masuk ini tidak akan berjalan nanti. Prediksi Anda? Ya, saya koreksi sedikit, bukan soal nggak berjalan. Pertama tentu kita memberikan apresiasi ya, penghormatan kita kepada bapak-bapak Purnawirawan TNI itu yang memberikan pandangannya, itu hak konstitusinya beliau-beliau sebagai warga negara. Dan mereka menjalankannya sesuai mekanisme. Jadi kalau kita ikut tadi baca itu pasal 7, 7A, B, C, D itu kan memang mekanisme begitu. Karena inisiatif pemakzulan itu datang dari DPR. Maka kalau kemudian ada aspirasi dari luar sampaikan ke DPR. Nah tentu kalau ada surat masuk, ini mekanisme dulu nih saya bicara. Pasti akan dibacakan oleh pimpinan nanti di sidang paripurna pertama pembukaan itu. Semua dibacakan. Ya? Nah kemudian surat itu apakah diteruskan itu tergantung rapat yang diagendakan oleh pimpinan bersama dengan fraksi-fraksi. Biasanya di rapat konsultasi pengganti badan musyawarah namanya. Oke, Bang Doli, berarti artinya masyarakat bisa memantau saat paripurna pertama bahwa ini dibacakan terlebih dahulu. Oh iya bisa, itu bukan diabaikan bahwa tidak akan dibacakan, tidak dibahas sama sekali. Betul, itu real time masuk semua ada kita punya sekarang TV Senayan dan segala macamnya gitu. Nah, cuma persoalannya saya seperti yang saya katakan, nanti kan prosesnya ini panjang ya. Pertama yang ditunggu adalah pendapat dari DPR terhadap pemakzulan itu. Yeah. Nah syaratnya juga ada, jadi dirasakan presiden dan wakil atau presiden. Jadi bukan satu paket, bisa sendiri-sendiri itu. Oke, karena dan kalau presiden atau wakil presidennya atau kedua-duanya itu melakukan pelanggaran tadi itu, ya pelanggaran hukum dan lain-lain lah. Saya nggak usah biar nggak panjang gitu ya. Nah pertanyaannya sekarang ini pendapat DPR. Kalau kami pendapat DPR itu kan bagiannya adalah dari fraksi-fraksi yang ada DPR. Okay. Pendapat dari fraksi Partai Golkar sampai saat ini kami tidak menemukan apa pelanggaran yang dilakukan oleh wakil presiden sekarang ini. Jadi secara syarat itu tidak memenuhi. Tidak memenuhi, gitu. Itu pendapat kami. Tapi jadi, itu hanya fraksi Golkar artinya. Fraksi Golkar, saya kan tidak bisa mengklaim atau kemudian mengatasnamakan 7 fraksi yang lain, kan kira-kira begitu. Baik, saya tanyakan ke fraksi lainnya. Bang Andreas, jadi artinya kalau di PDIP akan seperti apa? Keyakinannya sama tidak dengan Bang Doli dan juga Golkar begitu Bang? Ya tadi Bung Doli sudah menjelaskan soal surat masuk ya. Jadi itu ada dalam tata tertib DPR memang. Jadi surat masuk itu kemudian dibahas di pimpinan, kemudian bisa dibacakan atau dibagikan ke anggota. Kemudian biasanya kalau itu dianggap sangat penting, karena dan surat ini ya kalau menurut saya ini surat yang penting gitu. Oke. Karena ini menyangkut aspirasi yang muncul dari para purnawirawan yang juga sudah menjadi perhatian publik gitu. Sehingga biasanya dibentuk bisa jadi diserahkan pada salah satu komisi untuk dibahas atau dibentuk pansus atau panitia angket. Nah itu biasanya di rapat bamus nanti diputuskan di situ. Bahwa kemudian di dalam rapat bamus itu pandangan dari fraksi-fraksi gitu, dari fraksi-fraksi yang pimpinan fraksi yang mewakili masing-masing fraksi akan menyampaikan pandangannya yang berkaitan dengan
proses prosedur. Oke. Nah soal sikap terhadap isi daripada surat. Atau internal PDIP sikapnya seperti apa? Sampai sekarang kami belum ada, karena saya baru pulang juga dari daerah, kami masih baru selesai reses, jadi belum ada pembahasan secara resmi di fraksi yang berkaitan dengan isi ya. Kalau tadi saya bicara soal prosedur, tapi berkaitan dengan isi. Karena kalau isi itu dianggap penting dan kemudian dibentuk, misalnya katakanlah pansus atau angket, panitia angket, maka itu akan para yang menyampaikan aspirasi tersebut akan diundang untuk memberikan penjelasan terhadap isi daripada tapi surat tersebut. Tapi artinya teman-teman PDIP kan seharusnya sudah mendengar dari media, ini menjadi bahasan publik kita nggak bisa, begitu. Ya sebagai politisi saya tidak bisa beranggapan berdasar, tapi kita harus lihat isinya, karena bisa di media kan bisa jadi apakah itu benar atau tidak, kita harus lihat isinya apa. Artinya tidak ada kasak-kusuk antara anggota fraksi PDIP begitu Bang? Saya katakan tadi kami baru pulang dari reses, jadi ya sekarang banyak teman-teman juga masih di daerah gitu, dan belum ada pembicaraan yang khusus yang menyangkut itu. Tapi secara pribadi saya lihat bahwa ini surat ini ya artinya ini patut diapresiasi karena menyangkut hal yang penting, dan itu saya kira ya dan sudah menjadi pengetahuan publik. Oleh karena itu penting untuk direspon oleh DPR dalam hal ini ya tentu melalui pimpinan, kemudian nanti dilanjutkan prosedurnya atau gimana itu kita lihat nanti. Oke, kalau tadi Bang Doli mengatakan tidak akan dilanjutkan prosedurnya begitu, Anda melihat setelah dibacakan akan lanjut? Kalau setelah dibacakan ya kemudian pimpinan di dalam rapat tersebut nanti akan diputuskan akan prosedur mekanismenya akan seperti apa gitu. Kemudian baru dari situ kemudian baru diambil di dalam paripurna, dilaporkan ke paripurna, di paripurna itu akan diputuskan melalui 2/3 itu, 2/3 yang hadir, kemudian 2/3 menyetujui atau tidak, apakah 2/3 itu jadi, hadir 2/3 itu. Artinya teman-teman fraksi PDIP masih akan lihat di hari Senin minggu depan ya? Ya kita lihatlah nanti, artinya masuk DPR. bahwa pasti akan ada pembahasan sih, artinya di masing-masing fraksi kan dia punya kebijakan masing-masing kan. Dan apakah itu kemudian pembicaraan antar pimpinan fraksi ya itu akan terjadi di dalam ya pembicaraan politik gitu, artinya di kasak-kusuk itu yang tadi Anda bilang tadi, sampaikan tadi. Tapi itu biasa di politik, itu hal yang biasa. Oke, saya ke Mas Agung dulu. Saya ingin menebak proyeksi Anda. Jadi kasak-kusuknya itu benar nunggu tanggal 23 setelah semua berkumpul kembali lagi di gedung parlemen, atau sebetulnya sekarang ketika lagi reses ini sebenarnya kasak-kusuk sudah dimulai, Mas? Iya, sebenarnya kasak-kusuk bisa dimulai kapan aja karena ini politik dinamis kan. Cuman saya melihat ketika ada komposisi sebagai pengantar tadi, saya teringat pepatah, layu sebelum berkembang kalau secara kuantitatif. Artinya tapi secara jumlah? Iya, bicara jumlah, bicara proporsi komposisi di DPR ya kita nggak harus realistis. Ini layu sebelum berkembang kalau prosesnya sedemikian jelimet, rumit dan seterusnya. Walaupun sederhana, tinggal ngumpuli para veto player, ketum-ketum itu selesai. Tapi kan nggak sesederhana itu hari ini kondisi politik kita. Itu satu. Yang kedua, secara publik ini alon-alon waton kelakon. Pelan-pelan tapi pasti nih barang. Artinya apa? Sejarah pemakzulan itu walaupun hanya ditujukan kepada presiden dan sekarang wakil presiden kan baru nih, unik anomali gitu. Selalu ada prakondisi. Zaman Pak Karno sama Pak Harto ada situasi ekonomi yang sangat memburuk sehingga momen itu muncul dengan kaitannya secara politik. Kemudian di masa Pak Habibie sebenarnya semi pemakzulan karena ada prakondisi, beliau dianggap masih residu dari Pak Harto. Jadi secara yuridis saya simpulkan. Kemudian di masa Pak Gus Dur ada residu yuridis juga bertaut dengan politis. Nah sekarang kalau ada wacana pemakzulan, wacana politis ini bertaut dengan apa? Ekonomi, yuridis, atau ada. Nah tugas publik yang secara kualitatif ini yang saya kira bisa mengkondisikan pemakzulan ini lancar atau tidak di DPR. Tapi kalau publiknya adem anyem seperti sekarang, kayaknya agak berat. Gitu. Karena kalau misalkan dibandingkan dengan kondisi background yang Anda katakan tadi, sekarang tidak akan sama, tidak akan sangat paling tidak saat Gus Dur dimakzulkan pada saat itu. Jauh sekali berbedanya gitu, karena ya approval rating presiden hari ini masih tinggi. Terus kita lihat ekonomi memang sedang mengalami kontraksi, tapi masih wajar karena seluruh dunia juga mengalami itu karena ada geopolitik, geostrategis yang luar biasa ekstrim hari ini, perang dagang dan seterusnya. Jadi ya warga masyarakat kan masih menganggap wajar, nggak bisa kita bandingkan seperti masa Pak Gus Dur, Pak Habibie, Pak Karno, Pak Soeharto semacam itu. Sehingga saya masih mencari rasionalisasi
apa ya yang mengkaitkan nalar politik ini? Apakah ekonomi? Kayaknya belum make sense. Jadi Secara yuridis ya butuh waktu kan membuktikan kasus-kasus wapres gitu yang macam-macam tadi, dan itu nggak gampang prosesnya. Jadi ketika proses politik sangat jelimet, proses hukum juga, ekonomi juga masih baik-baik saja, saya kira butuh semacam dalam tanda petik tsunami politik yang sangat ekstrim untuk mengkondisikan pemakzulan itu. Sementara ini per malam ini seperti itu, Mas Bert. Oke, jadi kalau Anda katakan layus belum berkembang, saat ini analisa Anda bukan hanya soal jumlah kuantitas Secara formal ya, tapi secara informal alon-alon waton kelakon, pelan-pelan tapi pasti masuk nih barang ke DPR, masuk ini ke masyarakat, wacananya, diskursusnya semacam itu. Oke, saya akan lebih dalam lagi. Alon-alon kelakon. Saya ke Mas Pangi terlebih dahulu. Jadi dengan dinamika sekarang, Anda yakin kemudian dibacakan dan tidak akan dilanjutkan nanti? Ya tentu kami menyikapinya sangat begitu santai ya, karena kami percaya per hari ini negara sudah memberikan karpet merah bagi para Forum Jenderal Purnawirawan TNI itu untuk menyampaikan aspirasinya. Tapi jangan juga kita kemudian menafikan bahwa di alam demokrasi ini banyak orang yang kemudian salah kaprah dalam menafsirkan kebebasan yang ada gitu. Tidak sedikit kemudian kebebasan ini justru menjadi pintu masuk untuk ditunggangi oleh orang-orang yang punya kepentingan. Sekarang justru pertanyaannya dibalik. Apa yang menjadi kepentingan daripada Forum Jenderal Purnawirawan TNI itu dalam hal ini terkait dengan pemakzulan wakil presiden? Apakah memang ada urgensitas di dalamnya? Sekalipun ada narasi yang dibangun adalah untuk menjaga presiden kita Prabowo Subianto, kemudian dia menimbulkan pertanyaan baru lagi. Apakah hak untuk menjaga dan melindungi presiden kita tercinta, Presiden Prabowo Subianto ini hanya dimiliki oleh segelintir orang saja? Mengapa kemudian ada eksklusivitas atas hubungan proteksionis kita sebagai sesama warga negara untuk memastikan bahwa presiden kita yang hari ini terpilih secara konstitusional dapat menjalankan amanahnya sesuai aturan yang ada? Jadi yang dibayangkan teman-teman relawan apa yang menunggangi kalau Anda katakan itu tadi? Ya tentu kan banyak aspek ya, banyak faktor yang bisa kita telaah lebih jauh terkait dengan siapa aktor yang menunggangi atas peristiwa politik hari ini. Tapi yang jelas kalau kita runut-runut kan mereka-mereka yang kemarin menandatangani itu terafiliasi dengan calon presiden ketika kontestasi Pilpres 2020. Jadi Anda anggap ini clear bahwa tidak move on dan akhirnya membuat gerakan seperti ini? Bukan kemudian ada maksud yang memang ada hal yang memang harus di-clearkan di DPR tadi, dicari penyebabnya misalkan? Kalau kita lihat dari sudut pandang politik yang lebih makro misalnya, tentu kan kita bisa berspekulasi. Kalau saya melihat begini, apakah kemudian skema pemakzulan Mas Gibran ini hanya sebagai pintu masuk untuk mendongkel kekuasaan presiden terpilih? Karena gini, kalau saya amati. Tapi kan itu dibedakan bahwa presiden mereka mengatakan tidak akan mengganggu presiden, ini hanya wakil presiden kemudian. Tapi kembali lagi, saya percaya bahwa kita sebagai anak bangsa tidak boleh melupakan sejarah. Bagaimana kemudian ketika tahun 60-an pasca G30 SPKI, pemerintahan Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno lambat laun dipreteli lingkungannya. Orang-orang kepercayaannya mulai digerogoti. Ini kan tentu bisa menjadi sebuah indikasi bahwa salah satu upaya kudeta merangkak yang dilakukan oleh kekuasaan pada saat itu ya kurang lebih seperti itu. Oke, dan Anda melihat polanya ke sana. Ini hanya pintu masuk. Oke, menarik. Saya ke Bang Raffi terlebih dahulu. Jadi kalau dianggap itu kemudian pintu masuk, tidak kemudian bisa didalami lagi paling tidak pada tahap pertama di DPR? Begini, demokrasi itu sesuatu yang bukan statis. Dia dinamis dan karena itu demokrasi itu harus diuji. Jadi kita itu sudah meletakkan di dalam konstitusi kita demokrasi konstitusional atau constitutional democracy. Dan dalam konstitusional demokrasi kita ada ayat-ayat pemakzulan. Nah, ayat-ayat pemakzulan dalam pasal 7A, 7B, 7C itu sama sekali belum pernah dipraktikkan. Jadi kalau kita bicara tentang impeachment dalam sejarah Indonesia 2 kali impeachment itu. Soekarno tahun 67 dan kemudian Gus Dur tahun 2001. Yang lainnya itu tidak impeachment, mengundurkan diri. Jadi presiden itu atau wakil presiden bisa di-impeach, bisa diberhentikan, tapi bisa juga dia dengan kesadaran mengundurkan diri sebagaimana Pak Harto misalnya atau Habibie yang tidak mau lagi mencalonkan diri setelah pidato pertanggungjawabannya ditolak. Karena itu menurut saya ya sebagai bangsa yang ingin menguji demokrasi konstitusionalnya, ya
ya saya menganggap biasa saja aspirasi seperti itu. Dan aspirasi seperti ini bergantung dua hal, yaitu satu adanya political will dan kedua legal procedures-nya. Oke, political will dari siapa dulu Bang? Political will dari elit politik. Oke. Saya tidak mengatakan political will dari anggota DPR. Anggota DPR yang banyak sampai 500-an itu akan tunduk pada 8 orang saja. Kalau PDIP, kalau Ibu Ketua Umum mengatakan impeach, selesai. Demikian juga anggota partai-partai lainnya. Jadi kalau ada political will, barang itu cepat sekali akan menggelinding. Tapi kalau tidak ada political will, saya kira tidak akan jalan juga. Nah, kalau kita bicara apa yang akan mempengaruhi political will itu adalah political incentive. Kalau tidak ada insentif, ya nggak akan memaksulkan. Golkar misalnya, apa insentif kami memaksulkan misalnya Gibran misalnya. Kalau misalnya insentifnya, wah Bahlil bisa jadi wakil presiden misalnya kan. Saya kira sudah akan berubah pikirannya. Oke. Demikian juga PDIP. Kita akan majukan, akan berubah. Jadi itulah yang namanya politik. Tetapi memang impeachment di dalam ayat konstitusi kita itu diperberat karena pengalaman Gus Dur dan Bung Karno yang mudah sekali di-impeach dengan subjektivitas MPR. Karena itu selain proses politik yang saya katakan tadi, political will dan insentif politik, political insentif, ada yang namanya proses hukum sebagai forum privilegiatum. Jadi jangan salah, wah Gibran di mana korupsinya? Ya nanti dibuktikannya, yaitu di penggunaan hak angket DPR, kalau membentuk panitia angket, lalu ke MK. Karena MK itulah putusan yang first, final, and binding. Tidak memerlukan putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atau proses di KPK, proses di polisi. Itu sesuatu pemikiran yang keliru karena ini untuk jabatan presiden dan wakil presiden. Tetapi bayangan saya, ini kuncinya di Prabowo sendiri, Prabowo Subianto. Kalau Prabowo mau menginginkan itu, maka at any time bisa jelas barang ini. Tetapi kalau Prabowo tidak menginginkan ini, nggak akan pernah terjadi. Nah, Prabowo menginginkan ini atau tidak, sekali lagi tergantung his political will dan political incentive tadi. Insentif politiknya. Misal ya, kalau sekarang saya menganggap, Prabowo menganggap, aduh ini mungkin bukan prioritas saya hari ini. Tapi setahun lagi, 2 tahun lagi, bisa jadi. Ada eskalasi, ada pertengkaran, ada koalisi yang sudah retak dan lain sebagainya. Kan beliau-beliau ini juga nanti bingung kan. Jadi kalau saya harus pilih Jokowi atau pilih Prabowo. Sekarang ini pendukung Jokowi sama Prabowo itu terus ingin membuat mereka itu seperti duit tunggal, ya kan? Jadi duit tunggal itu bukan dengan Prabowo Gibran, tapi Prabowo Jokowi. Nah, kalau seandainya retak hubungan mereka ini karena sebab tertentu, maka saya kira eskalasi untuk impeachment terhadap Gibran itu akan cepat. Dan hari ini itu belum ya? Berarti menurut Anda hari ini paling tidak saat saya duduk di sini belum, entah kalau besok pagi. Kan politik kan atau minggu depan ketika atau minggu depan selesai. Kan begitu. Saya ke Bang Doli dulu. Jadi gitu Bang, tidak ada political incentive katanya. Jadi memang ya adem ayem aja hari. Kecuali Bahlil tadi. Ya saya kira betul ya memang bahwa impeachment atau pemakzulan itu turunan definisinya adalah gerakan, proses dan keputusan politik, gitu, ya kan? Dan apalagi kita melihat pengalaman sebelumnya, kan memang semuanya, ya itu tadi kalau Pak Prof mengatakan ada 2 presiden yang jatuh berdasarkan subjektivitas politik MPR pada saat itu kan keputusan politik, gerakan politik yang dilakukan. Nah, karena berdasarkan pengalaman itulah maka kemudian kita buat dalam konstitusi yang baru itu nggak mudah. Nah, kenapa juga nggak mudah? Karena memang proses mereka sampai kepada menjadi presiden dan wakil presiden itu juga proses politiknya juga panjang dan kemudian sudah terlegitimasi secara hukum, secara politik dan secara sosial. Ya, makanya mereka terpilih. Maka jangan sembarangan, karena nanti itu akan juga menimbulkan kontraksi politik. Kalau kemudian gerakan politik tanpa ada aturan, tanpa tertib konstitusi itu. Kalau impeachment disetujui sudah pasti kontraksi. Nah, makanya justru tapi artinya menurut Anda terlalu besar bayarannya untuk itu. Makanya iya, jadi artinya gini, ketika waktu yang besar. Situasi sekarang ini kan kita juga dalam situasi yang tidak baik-baik saja juga. Satu misalnya ya, proses cukup panjang. Misalnya DPR ya,
Ini panjang lagi. Jadi kalau ditulis itu aja bacanya udah panjang tuh, apalagi melakukannya. Iya kan? Pendapat dulu DPR. Nah ini diminta dulu nih pendapat-pendapat masing-masing fraksi. Kalau setuju itu kan dirapatkan lagi, dibuktikan lagi dulu di kesalahannya di DPR menjadi pendapat DPR, kemudian diuji di Mahkamah Konstitusi, ya kan? Nah di Mahkamah Konstitusi ada lagi pasti bukan ada proses hukum aja, ada politiknya lagi nanti pasti di situ, ya kan? Nah setelah dari sana masukkan lagi ke MPR, ke DPR, ajukan ke MPR, itu harus 3/4. Jadi menurut Anda itu sia-sia? Itu panjang, energinya terlalu besar. Nah kalau secara umum, keseluruhan, itu tadi saya kira kita menghadapi situasi global yang tidak mudah buat kita. Urusan internal kita juga masih banyak. Nah kenapa energi kita itu tidak kita fokuskan kepada menghadapi situasi tersebut dibandingkan ini yang sebetulnya masih belum jelas nih. Gitu kan, kayak kami tadi berpendapat, apa salahnya? Itu pertanyaan itu aja, perdebatan juga panjang. Ya kan? Ada yang bilang salah, ada yang bilang tidak. Salah itu apa alasannya, tidak salah juga apa alasannya. Jadi energi terlalu besar. Oke, menurut Anda terlalu besar dan tidak perlu sekarang ya, begitu ya? Saya bisa Enggak. Bukan sekarang, kecuali kalau nanti ditemukan. Tunggu. Kita nggak menemukan kesalahannya. Ya kalau nanti di tengah jalan ada salahnya, terpenuh itu ya lain situasinya. Kalau gini, saya lihat gini, artinya Oke. apa yang disampaikan oleh para purnawirawan, kalau saya lihat ini persoalan legalisasi selesai. Gitu. Jadi problemnya itu adalah problem legitimasi. Jadi ada sekelompok orang yang melihat, dan di sini adalah para purnawirawan, bahwa ini adalah masalah legitimasi. Masalah legitimasi itu adalah masalah pengakuan publik, pengakuan sosial terhadap ya dalam kasus ini yang berkaitan dengan Mas Gibran sebagai wakil presiden. Bahwa proses legalisasi ini selesai ketika MK memutuskan dan semua partai sudah menerima. PDI Perjuangan, artinya pasangan yang didukung oleh PDI Perjuangan kita di MK, tapi kan selesai. Tapi ada masyarakat yang melihat bahwa problem ini adalah program legitimasi, dan problem legitimasi itu akan sangat dinamis gitu. Tadi disinggung oleh Mas Agung juga oleh Bung Refli tadi, bahwa itu akan bisa berubah. Dan kita lihat di dalam pengalaman, misalnya Pak Harto tidak sampai dimaksulkan, beliau mundur. Karena ada hal yang berkaitan dengan eskalasi masalah ekonomi pada waktu itu gitu. Dan situasi itu bisa sangat cepat berubah gitu. Dan sekarang kalau tadi Mas Bram kan startnya dengan komposisi di DPR. Ya kalau gitu nggak usah kita diskusi lagi, selesai urusan gitu. Tapi masalahnya bukan itu gitu. Masalahnya itu adalah pada dan legitimasi itu ada di publik. Nah sekarang kalau misalnya publik melihat bahwa ini masalah penting dan masalah harus kita ini dan bergerak ke DPR, saya tidak mengajak orang untuk melakukan demonstrasi rame-rame, tapi kalau mereka merasa ini kepentingan mereka gitu. Jadi menurut Anda ketika tidak berjalan dengan setelah pembahasan nanti setelah dibacakan, itu akan mengecewakan publik? Partai pasti akan ikut kalau publik bergerak. Itu kan kejadian ya, misalnya ketika undang-undang pilkada kemarin kan kita dibalik kan waktu itu. Ya apa yang sudah diputuskan ketika publik bergerak selesai urusan. Jadi masalah ini menurut saya, yang saya lihat adalah masalah legitimasi, dan legitimasi itu menyangkut masalah sosiologi, masalah politik gitu, pengakuan dari publik terhadap peristiwa ini, terhadap kasus ini gitu, dan itu akan bisa berubah sangat cepat gitu, dan dia bisa mengabaikan semua prosedur yang ada. Dan akan dilompati gitu. Jadi kalau kata Bang Refli political will tadi ya, sekali ada semua bahasanya, kalau bahasanya Bung Refli tadi kan political will gitu. Saya bicara ini lebih sebagai ini, artinya orang yang melihat secara politis gitu. Dari bahwa ini ada aspek prosedurnya betul gitu. Itu prosedur itu ya, seperti Bung Doli sampaikan, kalau situasi itu berjalan linear, normal gitu. Tapi kalau situasi ini berubah dan itu menyangkut legitimasi orang, oh benar juga ternyata kawan ini ya apakah masih bisa kita harapkan gitu. Artinya muncul ada perasaan publik gitu. Dari di situ kan akan muncul bonding. Dan di situ akan berubah secara cepat. Akan berubah drastis begitu ya. Sekarang Bang Refli. Jadi artinya menurut Anda tadi ada yang salah? Gini, kan ditanya apa yang salah. Jadi gini, salah atau tidaknya itu nanti bergantung kepada proses di DPR dan proses di MK.
Tetapi kita gunakan dulu dalil yang dikemukakan oleh Forum Purnawirawan ini. Jadi Forum Purnawirawan itu mendalilkan beberapa hal yang bisa dikaitkan dengan article of impeachment. Kan article of impeachment itu dibagi 3 secara garis besar. Melakukan pelanggaran hukum berat seperti korupsi, penyuapan, pengkhianatan terhadap negara, dan tindak pidana berat lainnya, melakukan perbuatan tercela, dan kemudian tidak lagi memenuhi syarat. Oke. 3 kelompok besar itu. Forum Purnawirawan TNI itu mengatakan misalnya soal korupsi, bahwa Jokowi Ada dan dugaan. anak-anak Jokowi ada dugaan menerima dana modal Ventura sebesar 100 miliar Oke. misalnya. Nah itu dugaan hipotesis yang diajukan. Ya satu. Soal nanti apakah DPR tertarik untuk membentuk pansus atau tidak ya untuk angket, itu soal lain. Itu ya saya kira tadi political will, ada trigger politiknya atau tidak. Kemudian Purnawirawan ini mengatakan juga soal fufu fafa, ada di situ kan. Ya. Maka apakah ini masuk kualitas sebagai perbuatan tercela? Bukan hanya soal isinya apa fufu fafa itu, tapi juga soal bahwa sampai hari ini Gibran tidak mengakui bahwa itu adalah akun miliknya, kan gitu. Nah, apakah benar atau tidak? Nanti inquiry DPR akan membuktikan apakah ini benar milik Gibran dan Gibran tidak mengakuinya sehingga masuk article of impeachment perbuatan tercela. Lalu soal apa lagi yang dipermasalahkan? Soal kapasitas dan etika. Berarti masuk soal persyaratan bahwa menjadi presiden dan atau wakil presiden itu harus memiliki kemampuan jasmani dan rohani. Jasmani mungkin tidak ada masalah, rohani itu kemampuan intelektual dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, itu juga nanti dilihat apakah dengan sudah menjabat 6 sampai 8 bulan ini wakil presiden itu menunjukkan bahwa dia memiliki kemampuan untuk memimpin sebagai orang nomor 2. Jadi Nah, penilaiannya biarkan itu proses ini berjalan. Publik bukan lihat. biarkan, maksud saya alasan itu sudah dikonstruksikan oleh Purnawirawan. Cuma apakah jualannya ini mau dibeli oleh DPR atau enggak, itu soalnya. Oke. Karena kalau terbukti atau tidaknya alasan itu nanti proses inquiry di DPR kalau dia menerima misalnya pembentukan hak angket untuk melakukan penyelidikan, lalu kemudian masuk hak menyatakan pendapat di MK. Kalau DPR yes, MK yes, ya selesai. Tapi untuk DPR yes kan saya katakan bukan bergantung pada 500 orang. Bergantung pada 8 orang saja. Masing-masing. Ketua-ketua umum partai yang ada di DPR. Nah, Baik. kalau di MK bergantung pada 9 orang. Tapi tidak harus 9, 5 juga cukup. Kan begitu. Oke, Baik, itu. saya ke Bang Doli lagi. Jadi artinya kalau Gitu. Bang Refil mengatakan yang dijual oleh Purnawirawan dalam ajuannya itu dibeli, menarik nggak untuk DPR kemudian melanjutkan pembahasannya? Jadi tadi seperti yang di awal saya katakan, saya nggak bisa mengklaim seluruh anggota DPR atau seluruh fraksi. Saya cuma mengatakan bahwa fraksi Golkar kita pendekatannya legal formal saja. Hal yang ada di konstitusi tadi, pelanggaran hukum ya berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, suap, ya kemudian perbuatan tercela dan tidak lagi memenuhi syarat menjadi presiden atau presiden. Kami melihat apa yang diajukan oleh Purnawirawan itu pendapat fraksi Partai Golkar DPR semua itu belum memenuhi syarat untuk pemazulan wakil presiden. Saat ini Tapi ya, artinya prosesnya berjalan, pembuktiannya nanti itu akan menurut Anda ya tidak akan tergantung dari keputusan politik semua fraksi yang ada di DPR. Boleh tanya nggak? Itu fraksi Golkar atau pendapat Doli seorang? Fraksi Golkar. Oh, Golkar. Udah artinya resmi ya? Iya, clear enggak. internal Udah dibahas resmi ya? gitu ya Bang Doli ya? Fraksi Golkar. Saya bilang dari fraksi Golkar. Oke. Yang Oke. penting itu resmi Iya, sudah. iya. Jangan kata Doli sendiri. Enggak, Oke. gitu loh. Nah, Oke. cuman kan tadi gini, kalau misalnya tadi bicara tentang peta apa namanya itu, Komposisi komposisi ada itu, ya 110 kita ini kan kursi. bagian dari koalisi Indonesia Maju, gitu kan. Nah, tadi tergantung tadi ini apa namanya nih, 8. political will Pak Prabowo. Ya. Oke. Gitu. Kami kan sekarang ketua Oke, kalau lihat ini kan ketua senyum-senyum ketawa. ketua Iya. ketua koalisi apa namanya Indonesia Maju Plus ini kan Plus. Pak Pak Prabowo. Prabowo, oke. Gitu loh. Nah, Menurut tapi Anda saya nggak akan- berani mengatakan tidak boleh juga mengklaim bahwa yang lain seperti kami bicara tentang fraksi kami saja, pendapat fraksi kami. Oke, atau jangan-jangan di koalisi Kim Plus itu sudah ada pembahasan itu? Belum.
Orang Anda kan tadi juga kan waktu masuk reses. artinya Bang Hugo aja, Bang Andes aja belum lihat Tapi sebentar suratnya. lagi Kim plus plus itu masuk juga beliau ini. Oh gitu. Tadi saya tanya. Dalam hal ini. Saya tanya tadi toilet tadi, tapi belum jelas jawabannya. Oke, itu ada di bahasan lain. Mas Agung dulu. Iya, iya. Jadi kalau political will, publik akan menunggu seberapa lama atau apa Iya, iya. end game-nya itu akan gimana, Mas? Iya, saya melihat ini terlalu cepat sebenarnya pemakzulan muncul. Karena kan sebenarnya sudah ada cipta kondisi 2029. Itu batas kita. Ketika Gerindra majuin Pak Prabowo lagi untuk periode kedua, walaupun kata Pak Prabowo jangan, Kim Plus juga, Golkar, PAN, dan seterusnya juga mendukung. Tapi untuk cawapres, tunggu dulu. Oke. PAN bilang kita kaji. Nah memang fakta historiknya, saya menelusuri bilang kaji. Kalau wakil presiden kader mereka. belum secara Kan dia itu iya dengar. Nah jadi apa namanya? Prabowo presiden, kader mereka wapres. Oh gitu, Itu oke kan. siap. Lanjut, Mas. Nah jadi fakta historik menjelaskan belum ada wakil presiden yang terpilih untuk 2 kali. Sepanjang yang saya tahu ya, apakah pasca reformasi maupun sebelum itu. Jadi kalau Mas Gibran ketika presidennya Pak Prabowo, apakah akan dipilih lagi oleh Pak Prabowo Mas Gibran sebagai cawapres beliau untuk 2029-2034? Itu kan pertanyaan besar. Nah saya kira ini prakondisi yang diarahkan oleh apakah Forum Purnawirawan atau sebagian publik dalam tanda petik memisahkan Pak Prabowo Mas Gibran satu, yang kedua membuat Mas Gibran lumpuh. Istilahnya lemdak vice presiden. Biasanya kan lemdak itu di periode kedua presiden, tapi ini Mas Gibran dikondisikan bahkan di periode pertamanya lumpuh, tersandera dan seterusnya. Akhirnya ya nggak maksimal kan. Nah tapi saya kira ini bisa dispin oleh Mas Gibran dengan kinerja yang bagus, gabung ke partai yang oke, dan melakukan banyak aktivitas-aktivitas konstruktif untuk memastikan beliau pantas memang menjadi wakil presiden. Kalau Seperti Anda itu. katakan tadi alon-alon asal kelakon, berarti artinya masih panjang dong ini perjalanannya. Tidak panjang, saya kira prakondisinya ya mungkin 1-2 tahun sebelum Pilpres 2029 itu pasti udah hangat di Kim Plus. Karena kan antrian menjadi wapres ini kan ada banyak sebenarnya kemarin yang tertunda seperti itu, dan Mas Gibran kemudian melompati itu, melampaui semua. Padahal ada yang ketum-ketum yang sekarang jadi Menko ya, senior-senior yang sudah menanti kapan saya dapat next step yang lebih strategis untuk menjadi pendampingnya Pak Prabowo seperti itu. Jadi saya melihat Mas Gibran harus melakukan sesuatu dalam posisi ini kalau memang tidak ingin menjadi bulan-bulanan baik secara politik, secara publik, sehingga dia bisa ya berdiri sendiri, tidak ada lagi bayang-bayang dari keluarga Solo atau Mas Agung, Jokowi, jadi maksud seperti Anda goalnya, end game-nya itu sebetulnya bukan pemakzulan, tapi kira kemudian 2029. 2029 bagaimana ini pisah secara smooth, soft antara Pak Prabowo dengan Mas Gibran, kemudian memastikan Mas Gibran tidak bisa terlalu banyak bermanuver lewat kinerja publiknya, kinerja politiknya, seperti itu. Jadi pemakzulannya hanya antara saja awal gitu. Jadi kalau saya melihat dengan proses yang panjang tadi, walaupun Bang Refli bilang ini sederhana, ada political will tidak sesederhana itu kadang, karena banyak deal-dealan di belakang panggung yang kita kadang tahu, kadang nggak. Ya insentifnya juga kan susah sekarang ini untuk memastikan dia dapat apa seperti itu, karena sudah sesak koalisinya. Jadi saya melihat memang ya ini di Mas Gibran akhirnya bagaimana menyikapi ini, men-spin ini supaya tidak terus menghajar beliau, tapi bisa menaikkan branding beliau sebagai anak muda yang pantas untuk menjadi wakil presiden. Jadi kemudian hanya Mas Gibran begitu ya, bukan kemudian pemerintahan Pak Prabowo secara keseluruhan ya, Mas Agung? Ya saya melihatnya berbeda ya. Presiden-presiden, wapres punya nalar masing-masing. Tinggal bagaimana masing-masing ini bekerja. Nah sayangnya Mas Gibran mendapat sorotan tajam karena ada ekses Pilpres 2024, residu Pilpres 2024, kemudian ekses pemerintahan Pak Jokowi 2 periode itu yang memang meninggalkan banyak dalam tanda petik orang-orang yang tidak puas, lawan-lawan politik yang belum merasa tersalurkan perlawanannya seperti, dan sekarang puncaknya klimaksnya. Nah, bagaimana merespon ini Mas Gibran? Mas Gibran harus melakukan sesuatu. Jangan nunggu Pak Jokowi lagi, Mas Gibrannya. Oke, tahan dulu. Saya ke Mas Panggi kalau begitu. Jadi kalau Anda mengatakan atau hipotesa Anda paling tidak tadi saya tangkap adalah bisa kena ke semuanya, tapi kalau analisa Mas Agung ternyata hanya Mas Gibran kemudian. Ya. Tidak akan ke Pak Prabowo dan pemerintahannya begitu. Ya, tentu sebagai sebuah tafsir dan analisa sah-sah saja dong. Kami pun punya keyakinan dan juga cara tafsir sendiri dalam melihat polemik yang ada. Akan tetapi prinsipnya adalah bahwa jangan sampai kemudian keakraban kita dan keharmonisan kita sebagai sebuah bangsa ini dirusak oleh orang-orang yang tentu memiliki motif-motif tertentu. Ya kita tidak bisa menafikan bahwa ada residu pasca Pilpres 2024 dan juga kepentingan nanti politik di 2029. Akan tetapi ayo kita tempatkan situasi hari ini lebih bijak lah gitu. Karena jangan sampai kemudian
upaya yang dilakukan oleh Forum Jenderal Purnawirawan TNI ini berakibat pada perubahan paradigma generasi muda. Mengapa kemudian Mas Gibran sebagai generasi muda yang hari ini memimpin sebagai wakil presiden terus digerogoti dari dalam. Jangan sampai ini justru kita diarahkan oleh generasi-generasi tua yang mendukung prinsip negara gerontokrasi yang didominasi oleh generasi-generasi tua yang syarat dengan pemikiran-pemikiran konservatif dan cenderung otoriter. Jadi maksud Anda ini antar generasi, berbeda pemikirannya? Tentu gini, gini Mas, sebagai generasi muda saya menangkap gini. Ada sebuah narasi yang sering kita dengar tentu, untuk bisa menyelesaikan persoalan kebangsaan kita harus menghabisi satu generasi. Menurut saya itu narasi yang kurang bijak. Saya melihat komposisi dan kombinasi pemerintahan hari ini antara Pak Prabowo dan juga Mas Gibran adalah kombinasi yang ideal. Ada Pak Prabowo sebagai seorang senior, ada Mas Gibran sebagai seorang junior. Mari kita kawal kombinasi dua pimpinan, dua anak bangsa terbaik ini sampai dengan 2029 bahwa nanti akan ada perubahan daripada peta politik. Ya, ayo kita kawal pemerintahan ini dengan baik. Oke. Saya akan melanjutkan di segmen berikutnya. Namun saya akan mengajak Anda terlebih dahulu nanti untuk melihat bagaimana tanggapan warganet, termasuk bagaimana juga hari ini isu ini berjalan dan apakah akan semakin membesar di kemudian hari. Tetaplah bersama kami di Prime Plus. Dan kini kami akan mengajak Anda membahas sejauh mana percakapan soal pemakzulan Wapres Gibran di media sosial. Sudah bersama kami dari luar studio, peneliti senior Drone Prit Yan Kurniawan. Selamat malam, Mas Yan, apa kabar? Halo Mas Bram, selamat malam. Baik, Mas Yan, langsung saja. Jadi artinya isu soal pemakzulan Wapres Gibran, kalau kita lihat paling tidak secara kuantitatif terlebih dahulu, seberapa kemudian ini diperbincangkan oleh warganet? Iya Mas Bram, jadi hasil dari pantauan kita gitu ya, selama kita ambil data seminggu terakhir gitu, ternyata itu isu dari pemakzulan Gibran itu berada di posisi keempat gitu. Artinya sebetulnya tidak populer-populer banget gitu ya. Masih kalah dengan isu Pak Presiden sendiri, wajar beliau selalu menjadi hot issue ya, karena setiap pergerakan kerja pemerintah itu terrepresentasi oleh kata kuncinya dari Bapak Prabowo ya. Terus kedua, ini ada isu yang lagi menarik publik, yaitu serangan balasan Iran ke Israel gitu. Itu cukup banyak menarik perhatian publik ya di hampir semua kanal di media sosial gitu. Terus isu terkait Papua juga itu nomor 3 ya. Ya, kenapa tinggi? Karena di situ ada isu Raja Ampat gitu. Oke. Ya, selain juga isu terkait dengan KKP. Oke, Mas Yan. Nah, yang menarik lagi gini Mas Bram, izin. Isu-isu yang sifatnya substansial itu malah kalah dengan isu riuhnya pemakzulan Gibran ini. Contohnya isu MBG, ya, isu Danantara, isu pinjol dan isu judi online gitu. Harapan kami tuh kalau bisa selain kita kritis juga soal terkait dengan pelanggaran konstitusi Gibran ya, dituduh pelanggaran konstitusi, sebaiknya juga kita kritis juga nih pada isu-isu yang sifatnya kekinian dan punya kedekatan dengan publik begitu, terutama di isu MBG. Baik, Mas Yan. Saya ingin ini dulu masuk di isu ini terlebih dahulu. Jadi artinya ini bergulir sudah hampir 1 bulan, beberapa minggu. Sebetulnya pada angka itu saja dari awal,
atau kemudian bergulir pelan, kemudian pembahasannya meluas begitu, Mas Yan? Ya, jadi isu pemakzulan Gibran itu biasanya munculnya itu di kanal X, Mas. Itu. Ya, kenapa kanal X? Karena kanal X itu memang itu kan basicnya kan kanal jejaring informasi, Twitter atau X itu. Jadi memungkinkan orang itu melakukan opini, kontra opini dan sebagainya. Singkat cerita, di kanal X itu setiap opini yang muncul itu saling berkontestasi. Akhirnya muncullah yang namanya klaster atau kelompok-kelompok itu. Nah, di isu pemakzulan Gibran ini tadi yang seperti dikatakan di pembicaraan sebelumnya, ini sebetulnya memang residu dari isu pencapresan kemarin, isu Pak Jokowi, pemerintahan Jokowi gitu. Artinya kalau teman-teman bilang dalam keseharian itu ada istilah 4L, lu lagi, baik yang mendukung maupun yang kontra. Gitu. Paling ada perubahan pergantian pemain sedikit aja gitu, Mas. Oke. Sehingga cerita seperti itu. Baik, saya tangkap. Tapi Mas Yan, saya tertarik ini. Kalau kemudian beberapa minggu yang lalu kita juga sempat membahas soal Pak Jokowi, isu ijazah atau tuduhan ijazah palsu, kemudian soal ketum PSI, seberapa itu sebetulnya saling terkait dan juga bisa mempengaruhi sebetulnya pembicaraan terkait dengan isu ini? Iya, Mas. Jadi gini, sayangnya saya nggak compare ya. Nanti saya akan, kalau ada tayangan lagi, saya mau kasih unjuk gitu. Ketika isu ijazah palsu, terus isu terkait dengan pemakzulan Gibran, terus nanti ada lagi isu-isu lain, itu berkelindan, Mas. Gitu. Jadi dia nggak putus isunya begitu. Ya, ketika ini turun, ada lagi isu ini naik gitu. Ya, ini bisa disebabkan oleh dua hal. Pertama itu memang sosok dari Pak Jokowi dan Gibrannya itu tanda kutip bermasalah secara akseptabilitas, ya banyak orang mempertanyakan. Atau kedua memang ada kelompok yang sengaja untuk menaikkan itu terus gitu. Dan ini memang baru bersifat dugaan, butuh temuan yang lebih lanjut. Oke, seperti itu. Mas Yan, saya ingin lebih dalam. Artinya pada posisi keempat isu ini ada begitu ya. Sebetulnya bisa dipetakan sebarannya, trennya sebetulnya seperti apa dari jumlah yang ada untuk membahas isu itu, Mas? Nah, yang menarik dibandingkan isu ijazah palsu Pak Jokowi kemarin, isu pemakzulan Gibran itu di tiap hari selama seminggu terakhir itu lebih konsisten, Mas. Itu jadi tidak ada main momentum. Kalau kita ingat dulu isu terkait ijazah palsu itu tingginya ketika visibility-nya Pak Jokowi muncul di Polda Metro Jaya. Tapi ini enggak. Di isu pemakzulan Gibran itu hampir setiap hari ada. Terus yang kedua adalah di pemberitaan maupun percakapan Gibran itu lebih banyak didominasi oleh isu negatif dibanding isu kerjanya Gibran itu sendiri. Dan ini sebetulnya jadi bahan masukan dan bahan kritik langsung kepada baik itu tim komunikasinya maupun kepada sosok Gibran itu sendiri. Dia lebih cenderung pada wilayah gimmick dibanding wilayah substansial. Gitu. Mohon maaf, saya juga butuh dikritisi kalau misalkan ada yang salah gitu. Coba Mas buka atau paling gampang kita googling deh kata Gibran gitu misalnya. Yang keluar kan kata kunjungan gitu kan, menemui siapa gitu. Tidak bicara terkait dengan ada substansi apa nih, program apa atau tawaran konsep seperti apa yang dia munculkan gitu. Relatif hanya bersifat pekerjaan yang sifatnya seremonial begitu. Kata mengunjungi itu di workload-nya kami terkait Gibran itu lebih tinggi dibanding kata-kata yang lain. Itu artinya ini lebih banyak di gimmick aja gitu. Nah, harapannya ke depan gitu Gibran itu masuk juga ke wilayah yang sifatnya konseptual dibanding dengan yang sifatnya seremonial. Itu Mas Bram. Oke, tapi terkait dengan isu ini sebetulnya seberapa itu kemudian jadi perhatian dominan begitu untuk warganet yang memang membahas soal ini, Mas Yan? Tergambarkankah dalam terkait dengan pemakzulan itu tinggi, Mas. Jadi kita lihat dipakai sentimen aja, sentimen negatif itu kan 44%. Gitu. Artinya ini tinggi ya. Terus kedua ya
tingginya ini ada 3 hal gitu. Pertama itu terkait dengan Gibran sebagai sosok yang melanggar konstitusi gitu. Terus kedua dari sosok Pak Jokowinya sendiri gitu, residunya ke Gibran. Jadi ijazah palsu Pak Jokowi sendiri itu secara tidak langsung juga menyentuh reputasinya Gibran. Terus yang ketiga terkait dengan isu-isu terkini yang dihubungkan dengan Pak Jokowi. Ya, dalam hal ini sekarang ini terkait dengan perebutan pulau yang antara Sumut dengan Aceh itu. Itu media maupun percakapan di publik mulai menghubungkan juga dengan Pak Jokowi. Dalam hal ini adalah urutannya konflik perebutan pulau dihubungkan dengan Gubernur Sumut yang kebetulan mantunya Pak Jokowi, terus dihubungkan juga dengan Gibran. Oke, Gitu. oke. Mas Yan, kalau kita lihat kemudian pada diagram ini paling tidak saya membayangkan sebetulnya prosentasenya kecil begitu ya, antara negatif dan positif ya. Ya, jadi bisa dibilang ini memang tengkar narasi, Mas. Saya yakin timnya Gibran ya, itu punya ini ya mesin pemantau gitu yang bisa melihat gitu. Ya negatifnya berapa, positifnya berapa gitu. Sampai akhirnya mereka itu menjaga betul jangan sampai kebakaran gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Dan saya yakin juga teman-teman dari yang mengkritik begitu ya, itu paham gitu narasi apa yang harus dibangun sampai akhirnya masyarakat itu teredukasi gitu bahwa ada masalah nih dengan wapres yang sekarang. Oke, terakhir Mas Yan. Jadi artinya secara keseluruhan sebetulnya isu ini seberapa merugikan atau kemudian masih 50-50 dengan positifnya? Jadi gini, sebetulnya untuk sosok Mas Gibran sendiri sangat merugikan, Mas. Itu. Kenapa sangat merugikan? Karena pertama itu dari tingkat populer dulu. Sebenarnya Mas Gibran itu nggak populer-populer banget. Gitu. Tapi ketika dia muncul itu nggak positifnya nggak signifikan. Nah bayangkan ini baru belum sampai berapa lama. Taruhlah nanti di tahun-tahun selanjutnya kalau polanya seperti ini terus, saya yakin tingkat elektabilitas Mas Gibran itu akan turun banget. Gitu. Terus yang kedua harus diwaspadai juga pola turunan sentimen negatif, yaitu yang disebabkan oleh di sekelilingnya Gibran, tapi dia yang kena. Itu penyumbang terbesar kan pertama dari Pak Jokowi. Terus yang kedua itu kemungkinan besar nanti akan dari Mas Bobi yang dari Sumut, kurang lebih seperti itu ya. Harapannya itu tim komunikasi juga harus menyadari gitu Mas. Sama terakhir izin kalau bisa main di wilayah yang sifatnya konseptual juga, yang substantif gitu. Jangan hanya di wilayah gimmick aja. Saya berani, kenapa bilang gimmick? Karena kalau kita googling aja itu banyak kata-kata muncul kunjungan dan sebagainya yang menunjukkan ini wilayahnya hanya di wilayah seremonial, gitu. Tidak di wilayah substansi pemikiran, program dan sebagainya. Oke, baik. Jadi masih banyak tantangan begitu ya kemudian untuk bisa mencermati sebetulnya kondisi hari ini, melihat bagaimana tren dari media sosial dan juga warganet. Terima kasih atas waktu dan juga insight dari Anda, peneliti senior Drone Emprit Mas Yan Kurniawan telah bergabung bersama kami. Dan usai jeda berikut ini, saya akan menanyakan sejumlah hal tersebut yang sudah dibahas berdasarkan data dari media sosial kepada narasumber yang ada di studio. Untuk itu tetaplah bersama kami di Prime Plus. Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Plus dan langsung saja saya menanyakan kepada Mas Mangi. Tadi kalau kita lihat secara data media sosial ternyata
itu merugikan untuk Mas Gibran. Disebut ya kalau Mas Gibran tidak berbenah, masih dengan gimmick begitu, itu akan nanti kemudian namanya elektabilitasnya juga akan terpengaruh begitu Mas Panggi. Begini, perlu saya tegaskan bahwa posisi saya secara keorganisasian ini bukan hanya kemarin mendukung Mas Gibran saja. Kemarin kami dari Gerakan Akar Rumput sepakat kok untuk mendukung satu paket Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Jadi jangan juga ini kemudian dipisah-pisah nih antara oh ini Mas Gibran, ini Pak Prabowo. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Yan tadi, bahwa tentu narasi negatif ini kan tidak bisa terbentuk di tengah adanya kebebasan ya, menyampaikan aspirasi, kemajuan teknologi dan lain sebagainya. Akan tetapi perlu dipahami juga bahwa sebagai seorang wakil presiden tentu Mas Gibran sudah melakukan kerja-kerja nyatanya. Kan kalau kita lihat dalam pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945, wakil presiden ini kan adalah pembantu utama presiden. Dan kita sudah lihat sejak dilantik sampai dengan hari ini Mas Gibran sudah turun menyentuh masyarakat. Bahwa ada kemudian temuan yang dirasa kurang pas tentu ya sah-sah saja. Jadi menurut Anda tidak masalah dengan hasil atau angka yang tadi ada di media sosial? Ya tentu itu sesuai dengan apa yang dilakukan Mas Gibran selama ini? Tentu ini kan bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi ya. Kita sangat terbuka terhadap segala masukan yang ada, namun yang jelas kami percaya sebagai representasi generasi muda yang hari ini ada di dalam status sebagai wakil presiden, Mas Gibran akan memberikan contoh teladan. Karena yang kami dukung adalah spiritnya juga. Bagaimana kemudian anak muda harus memiliki keberanian untuk mewakafkan dirinya terhadap bangsa dan negara. Itu yang sebenarnya kami. Walaupun kemudian secara hasil ternyata Pak Prabowo lebih tinggi nomor 1, Mas Gibran tadi nomor 4, begitu secara pembahasan. Artinya orang tidak melihat satu paket kalau Anda hipotesakan tadi. Ya tentu kan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan kenegaraan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran sudah sepakat membagi mana saja ruang-ruang atau faktor-faktor yang memang harus menjadi concern di antara Pak Prabowo dan juga Mas Gibran gitu. Jadi kami sih melihat bahwa sebagai seorang negarawan Pak Prabowo juga akan mengarahkan Mas Gibran untuk berada di ruang-ruang yang memberikan banyak kemudian pelajaran bagi Mas Gibran sebagai seorang wakil presiden. Jadi jangan juga kemudian antara Pak Presiden Prabowo dan juga Mas Gibran ini dibuat seolah menjadi sebuah kompetisi. Bukan berarti kemudian angka Pak Prabowo secara angka gitu lebih tinggi lantas kemudian Mas Gibran ini tidak bekerja juga ataupun sebaliknya gitu. Yang jelas keduanya adalah anak bangsa yang sudah kita pilih secara konstitusional dan memiliki basis legitimasi yang kuat. Jadi menurut Anda Pak Prabowo akan melakukan sesuatu nanti untuk kemudian Mas Gibran lebih positif lagi dilihat publik? Saya rasa sebagai seorang senior Pak Prabowo akan menunjukkan kebijaksanaannya ya sebagai seorang negarawan untuk kemudian kombinasi antara dua orang ini Pak Prabowo dan juga Mas Gibran akan memberikan kepuasan kepada publik. Gitu. Baik. Saya ke Mas Agung dulu. Jadi kondisinya akan seperti itu Mas Agung dalam pembacaan Anda atau kemudian ini akan terus bergulir, akan seperti data tadi di media sosial ya, kerugiannya akan ke Mas Gibran malahan? Ya, Mas Gibran harus punya upaya untuk mengendalikan opini dan persepsi publik ini karena kalau dibiarkan terus-menerus akan menjadi bumerang politik bagi Mas Gibran ketika ini kan beliau masih muda banget nih. What next after 2024, 2029 kan seperti itu orang bertanya. Kalau misalkan Mas Gibran terus diserang semacam ini kan sayang seperti itu. Nah, pertanyaan saya sebenarnya gimana caranya Mas Gibran bisa membuat sebuah kinerja yang outstanding seperti itu. Misalkan saya bertanya-tanya, lapor Mas Wapres, saya tadi sekilas baca akun-akun Mas Gibran di Instagram, di TikTok, di Facebook, di YouTube. Itu pada nanya, Mas laporan saya kapan ditanggapi? Mas laporan saya sampai mana? Nah maksud saya Mas Gibran kan punya legacy nih, lapor Mas Wapres. Ini mau diapain nih? Seperti itu, jangan sampai tadi kembali ke peribahasa yang awal, layu sebelum berkembang kan. Nah akhirnya orang hanya ingat Mas Gibran belusukan-belusukan aja. Padahal Pak Jokowi dulu, ayah beliau itu kan punya banyak legacy. Misalkan diingat sebagai dalam tanda petik Bapak Infrastruktur misalkan. Atau Mas Gibran nanti apa nih? Karena anak muda apa nih Wapres apa?
Karena kan selama ini top of mind saya ketika ngomong Wapres tuh Pak JK, Yusuf Kala, sebagai Wapres the best of the best dari yang lain. Tapi kalau Mas Pangi bilang itu mewakili anak muda, representasi Saya kira nggak itu cukup. Kemudian sudah tergambarkan hari ini? kemudahan Mas Gibran itu relatif. Oke. Karena suka atau tidak orang masih ingat problem etik di masa lalu. Kemudahan yang seperti apa yang mau dibawa Mas Gibran? Ketika kondisi hari ini dia duduk, itu tidak dalam membawa narasi muda. Dibenturkan dengan gerontokrasi juga nggak pas. Gitu. Jadi beliau harus membuktikan atas nama dia sendiri sebagai Wapres apa yang dia lakukan. Gitu. Jadi saya menanti itu. Lapor Mas Wapres ini sebenarnya legacy bagus, tapi kan kalau nggak hati-hati bisa offset juga. Seperti itu. Jadi ini lapor Mas Wapres apa, terus apa lagi? Seperti itu. Jangan belusukan oke, tapi belusukan ini kan sudah trademarknya ayah beliau gitu. Apa yang baru? Karena anak muda itu kan identik dengan inovasi, kebaruan, dan memang itu diri Mas Gibran. Jangan jauh. Misalkan ketika ngomong, saya lihat di akunnya ekonomi halal misalkan, halal ekonomi syariah, ya industri halal. Kayaknya belum dekat sama Mas Gibran wacana itu. Bonus demografi ini deket, tapi gimana konkretnya? Misalkan hari ini ada ancaman PHK massal buat anak-anak muda nih. Mas Gibran bisa melakukan apa untuk kita misalkan? Milenial, Gen Z. Jadi nggak usah jauh-jauh, muluk-muluk, yang deket aja. Yang dirasakan langsung anak muda ini KPR mahal harganya. Gimana bisa mengakses itu? Gen Z, milenial. Kemarin ada wacana heboh soal rumah. Itu gimana nih? Pekerjaan, jadi rumah. respon terhadap Iya, yang praktis-praktis ya? yang membumi saja itu direspon. Mas Gibran bisa apa? Itu luar biasa pasti dampaknya buat Mas Gibran, sehingga orang lupa pemakzulan, tapi lihat kinerja Mas Gibran, wow, seperti itu. Nah, kalau melihat kondisi hari ini dengan tadi kalau Mas Ian bilang data media sosial ya, orang akhirnya ingat dengan hal seperti ini, soal pemakzulan, soal hal negatif. Iya, karena kinerjanya belum muncul, Mas. Kalau kinerjanya yang muncul, pasti orang akan teralihkan. Nah, ini bisa menjadi salah satu istilahnya spin tadi. Mas Gibran melakukan gebrakan dengan menciptakan lapangan kerja ala dia. Kemudian KPR apalagi. Terus harga-harga sembako biar diakses anak muda murah gimana. Jadi yang dekat dengan anak muda milenial itulah yang digarap harusnya. Oke, baik. Itu tadi kalau kemudian tanggapan dari warganet begitu ya. Kami juga setelah merangkumkan bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan isu ini. Kita saksikan bersama berikut ini. Kalau menurut saya sih saya setuju ya, karena dalam sejak pelantikan sampai dengan hari ini beliau belum bisa memberikan ketertiban seperti membuat seperti belum menciptakan suasana yang kondusif gitu untuk masyarakat, dan juga program-program kerja yang dilakukan tentunya masih belum terlalu terlihat hasilnya seperti itu. Ya, kalau saya pribadi sih agak konyol ya tentang pemakzulannya si Gibran, karena bagaimanapun juga kan kita sudah melakukan pemilu nih, terus tiba-tiba dimaksulin dengan alasan katanya dia tidak memimpin dengan benar, agak aneh ya. Kenapa nggak saat pas pemilu langsung digagalin aja gitu loh? Kenapa kita nggak protes sebelum pemilu, tapi pas dia udah berjalan jadi wakil presiden baru diprotes? Itu sih saya kayaknya agak nggak setuju ya dia dimaksulin, apalagi alasannya karena dia anak bapaknya pernah jadi presiden terus tiba-tiba sekarang memaksulin, kayaknya agak nggak make sense aja sih bagi saya. Menurut saya bagus ya, mungkin orang-orang sekarang ini lebih sadar kalau misalnya ada yang punya posisi di atas dan punya kesalahan, sepatutnya mungkin mereka harus mendapatkan apa yang mereka dapetin gitu ya. Mungkin tanggapan saya bagus sih orang-orang sadar gitu, dan kalau emang mereka ada kesalahan kenapa enggak. Kalau saya sebagai warga Indonesia yang baik, saya tidak setuju karena kenapa sudah duduknya beliau sudah jadi wakil presiden, kenapa baru saat ini dipublis di media sosial ataupun diungkit untuk beliau sebagai Wapres gitu ya. Oke, ini ada 4 orang dengan beragam tanggapan. Saya ke Bang Refli terlebih dahulu. Jadi ada yang menganggap ya kenapa tidak pada saat pemilihan saja, kenapa baru sekarang begitu Bang, itu dipersoalkan. Saya minta tanggapan Anda dulu Bang. Begini, kalau soal number gitu ya, saya pernah bikin polling setuju tidak Gibran diberhentikan sesuai dengan usulan pernawiran TNI. Itu ada 147.000 yang isi polling tersebut, dan yang setuju 94%. Oke. Jadi kalau cuma 4 aja, ya rasanya lebih banyak 147.000. Nah, tetapi saya kan tidak mengklaim bahwa itu adalah representasi dari seluruh Indonesia, tetapi intinya adalah semakin N itu besar, maka deviasi akan semakin kecil. Itu teorinya seperti itu ya, salah satunya. Nah, salah duanya adalah begini, kelihatannya yang tidak setuju tadi itu tidak
tidak baca apa yang diusulkan oleh Purnawirawan. Jadi kita harus tahu bahwa ada yang namanya electoral process, ada yang namanya impeachment process. Kalau kita bicara electoral process itu, ya ujungnya pada pelantikan. Setelah pelantikan selesai, the end of the history terhadap yang namanya electoral process. Tapi kalau pemakzulan at any time setelah orang itu dilantik. Jadi kalau misalnya hari ini dilantik, besok diajukan pemakzulan, ya boleh. Tapi artinya dengan 8 bulan saat ini sudah menjabat, itu kemudian ada isu atau usulan pemakzulan, itu menjadi hal yang problemnya kan tidak berubah. Apa problem Gibran itu? Problem Gibran itu adalah problem yang namanya legitimacy. Kalau kita bicara legitimasi hukum, ya sudah selesai. Legitimasi hukum itu ketika dia dilantik selesai. Tetapi legitimasi politik dan legitimasi sosial terutama ini yang nggak selesai. Jadi masyarakat misalnya belum melihat bahwa Gibran adalah wakil presiden yang cocok untuk orang nomor 2 di Republik ini. Ini sudahlah, saya mau frankly speaking, masa sih kita diwakili oleh orang yang kemampuannya pidato aja nggak bisa, harus nyontek dan lain sebagainya. Kan seperti tidak ada orang, kalau kita bicara tentang anak muda, banyak anak muda yang cerdas dan lain sebagainya. Nah cuman proses-proses politik kemarin itulah yang kemudian membuat orang merasa bahwa kalau begini caranya cuma anak-anak raja yang bisa berkompetisi kan begitu. Jadi urusan legitimasi itu ya. Legitimasi sosial. Menjadi permasalahkan ya. Kalau legitimasi politik ya kita lihatlah di DPR. Itu kan tergantung tadi insentif politik. Tapi kan tahapannya ada di Kalau DPR, legitimasi hukum sudah selesai. Tapi legitimasi sosial itulah gitu. suara masyarakat. Artinya gini, kalau legitimasi itu artinya di DPR itu proses mekanisme dan prosedur ya pemaksulan itu gitu. Tapi legitimasi itu ada di masyarakat. Ada di masyarakat. Sehingga nanti kita lihat bagaimana respon dari publik terhadap situasi ini. Kan tadi misalnya ya pertanyaan tadi kan untuk mengkonfirmasi itu gitu. Dan katanya kan ada berapa, nomor 4 ya. Nah cuma dari nomor 4 itu kan tadi Mas Kurniawan tadi menyampaikan bahwa masyarakat menilai bahwa penilaian terhadap beliau ini lebih banyak negatifnya gitu. Karena lebih banyak hal-hal yang sifatnya seremonial daripada konseptual. Nah itu adalah mengkonfirmasi soal legitimasi gitu. Tambahan sedikit. Artinya publik melihat soal itu. Gitu. Jadi artinya PDIP menjembatani. Bukan soal PDIP, ini soal saya menanyakan. Ini soal pandangan spesifik artinya. Ini soal pandangan masyarakat, Mas Bram. Jadi ini kita kan mau lihat, saya bicarakan tadi soal bagaimana legitimasi itu dilihat oleh masyarakat dan masyarakat memberikan respon. Dan itu kalau dia muncul di publik dan dia bawa ini ke DPR. Ini persoalannya akan bergulir. Nah, gitu. sikap PDIP gimana? Jembatani itu tadi, saya tanyakan. Kalau Mas Agung tadi kan memberikan nasihat yang bagus sekali gitu. Kalau PDI Perjuangan kita melihat bagaimana situasi masyarakat. Itu penting gitu. Kenapa? DPR itu kan representasi dari publik, representasi dari masyarakat. Dan itu terjadi dalam beberapa kali impeachment yang sebelumnya, pemaksulan sebelum kan itu terjadi seperti itu gitu. Jadi kalau kita lihat dari proses ini kan sebenarnya tadi mengkonfirmasi itu Mas Kurniawan tadi gitu. Bahwa ini kan orang juga membandingkan dengan peristiwa sebelumnya. Peristiwa presiden mulai dari Pak Hatta, kemudian Pak Hamenku. Nah kalau yang sekarang kita dapat yang kayak gini gitu. Nah, bukan apa-apa. Ini kan soal soal kapasitas, soal kemampuan, dan ini masyarakat melihat apa yang dilakukan oleh Purnawirawan itu adalah menyampaikan apa yang dirasakan oleh publik. Kami tangkap. Gitu. Jadi PDIP nanti sikapnya seperti apa? Nah, kondisi ini masyarakat yang Anda gambarkan tadi tidak puas terhadap legitimasinya. Kalau PDI Perjuangan kan Anda sudah ukur tadi gitu kan, ada 110 gitu kan. Jadi walaupun ada 110 kan, itu ada 110 kalau PDI Perjuangan. Jadi walaupun tapi kalau itu dengan Kim Plus selesai urusan. Dengan Kim Plus selesai urusan. Jadi artinya ya kalau memang itu berbeda, tapi kan mayoritas begitu. Sedikit aja. Jadi problem kita ini adalah kita berhadapan dengan wakil presiden muda yang jiwanya tua. Jadi tidak bertarung dari sisi substansi, tapi bertarung dari sisi formalitas, kunjungan, belusukan, dan lain sebagainya. Padahal yang kita inginkan adalah seorang wakil presiden yang memberikan gagasan, yang bisa mendrive
anak muda bangsa ini dengan gagasan-gagasan besar dan memberikan semangat atau energi. Kalau kita lihat Gibran, ya ngomong aja nggak bisa. Sudahlah, frankly speaking saya. Gimana kita mau bangga dengan presiden, wakil presiden seperti ini? Cuman kan ini kan agak subversif sedikit soalnya. Baik, mereka pun tadi udah memberikan nasihat yang bagus sekali tadi sebenarnya. Harus fair Bang. Waktunya ke Bang Doli. Terakhir singkat saja Bang. Jadi artinya dengan dinamika seperti ini menurut Anda ya karena Kim plus mayoritas akan aman saja? Ya kalau di DPR saya belum tahu ya sikap dari fraksi masing-masing gitu loh. Jangankan sikapnya, tapi 81,1 Bang. Rapatnya juga belum didengarkan. Suratnya aja kita belum baca masing-masing gitu. Nah, tapi kalau kemudian tadi pertanyaannya dikembalikan kepada soal legal formal di konstitusi, ya di mana pemakzulan itu mulai dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, sikap kami menilai belum ada pelanggaran. Nah, jadi dan kemudian ini bicara tentang insentif nih. Kalau Prof. Refli kan tadi insentif di tingkat elit, ya kan? Nah, di masyarakat ini juga harus ada insentif juga, ya kan? Kalau dibilang Bang Andreas ini kan, jadi misalnya apa insentifnya supaya misalnya gerakan politik itu menjadi masif di rakyat misalnya. Tadi apakah ada pendorong insentif masalah ekonomi, masalah dengan trigger itu, trigger. Iya. Kalau bahasa sama lah. Tadi kan trigger juga kalau yang sana kan. Nah, tapi gini, posisi wakil presiden itu juga kita harus pahami. Ya posisi yang dilema juga. Orang yang hebat sekalipun ya yang punya daya kreativitas tinggi, punya gagasan besar dan segala macam gitu. Langkah keputusan dan segala macam itu sangat tergantung dengan presiden. Jadi kuncinya terakhir adalah Pak Prabowo menyikapi dinamika ini kan seperti apa? Nah, oleh karena itu menurut saya sesempit apapun ruang itu untuk menjawab tadi betul. Saya kira kita berharap Pak Gibran ini bisa menunjukkan ya. Saya waktu itu pernah komentar, singkat saja Bang. Harus membuat Pak Gibran itu lebih aware, ya, kemudian lebih responsif dan kemudian lebih menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan yang selama ini pernah ditunjukkan. Kira-kira begitu. Jadi itu menjadi tantangan sebetulnya untuk Mas Gibran ya. Iya. Oke, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Baik, usai sudah jumpa kita di Prime Plus episode kali ini. Saya harus mengucapkan terima kasih kepada narasumber. Ada Mas Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika, Bang Refli Harun, Pakar Hukum Tata Negara, kemudian Bang Andreas Hugo Parera, Politikus PDIP, kemudian ada Bang Doli Kurnia, Waketum Partai Golkar, dan juga Mas Pangeran Mangkubumi, Sekjen Gibranku. Dan sampai bertemu lagi di episode mendatang, di minggu depan, di waktu dan jam yang sama. Saya Bram Herlambang pamit, terima kasih dan sampai jumpa.